Jadi bosku bisa rasakan sendiri jika sudah memiliki kompresor ini. Terkadang susah untuk menjelaskan jika tanpa praktek ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman cara kerja kompresor. Oke bosku, di sini sudah ada kompresor merek DBX dengan tipe 166 XL. Nah, di sini ada pembatas. Ini pembatas untuk channel 1 dan channel 2. Dan di sini ada tombol untuk couple atau menggabungkan channel 1 dan channel 2. Jadi kita cukup menyeting satu channel 2-nya ikut. Ini pembatas ya, bosku. Oke, ini dia channel 1. Nah, di sini ada threshold untuk expander atau gate. Sini ada threshold dan release. Ini yang 2 ya. Ini fungsinya untuk gate atau gerbang. Jadi ini gerbang atau pintu masuk suara ya, bosku. Ini settingannya untuk pintu masuk suara. Disetting di sini. Ini pintu masuk suara. Oke. Dan di sini ada 4 potensio. Ada 4 potensio, fungsinya untuk mengkompres suara ya. Ini kompresor. Ini 4 potensio. Ada threshold, ada rasio, attack, release. Jadi ini kompresor setelah melewati pintu utama ya. Ini masuk pintu utama, nanti kita setting dan masuk ke dalam dikompres. Ini untuk menyeting suara lagi ya, untuk mengurangi suara yang berlebih. Setting di 4 potensio ini. Kemudian ini bisa dibilang pintu keluar ya. Ini yang 2. Ini ada output gain, ini volume suara untuk outputnya. Dan di sini ada limiter peak stop, pengatur batasan suara. Oke, jadi cuman sampai sini ya. Oke. Nah, di potensio pertama atau pintu masuk, di sini ada threshold. Di sini kita bisa mengatur batas kekerasan suara yang masuk ya. Misalnya anggaplah kita sambung ke mixer ya. Kita sambung ke mixer, masuk ke kompresor ini. Kita akan atur di mixer. Misalnya di sini ya. Anggaplah di sini minus 45 dB. Oke. Jadi jika kita mengangkat volume di bawah minus 45, suara tidak akan masuk. Jadi suara tidak keluar ya, selama masih di bawah minus 45. Itu suara yang dari mixer ya. Jika masih belum mencapai ambang minus 45, suara tidak akan masuk ke kompresor ini. Dan di sini ada release. Ini pengatur kecepatan hilangnya suara ya. Misalnya volume kita turunkan, dia akan kita posisikan di phase. Ini phase ya, ini low, ini phase, ini low. Kalau di phase, pas suara turun ke minus 45 atau di bawahnya sedikit, dia akan cepat hilang ya, untuk suaranya cepat hilang. Kalau di low, suaranya akan
masih ada tapi dia perlahan hilang seperti itu ya. Ini untuk potensio pintu utama. Oke, jadi seperti itu fungsi untuk gate expander ini ya, expander atau gate. Oke. Setelah suara masuk ke sini ya, ini sudah lolos di sini di pintu masuk, dia akan masuk ke sini lagi ya. Ini 4 potensio. Di sini akan diproses. Nah, di sini threshold ini hampir sama dengan threshold di pintu utama. Threshold. Ini di sini kita bisa atur ambang batas gainnya minus 10 misalnya. Di sini bisa kita atur jika mencapai, yang jelas fungsinya hampir sama dengan pintu utama ya, seperti itu. Ini bisa diposisikan di 0 juga. Di sini ada rasio. Nah, di rasio ini sini ada tulisan 1:1, 1,3 banding 1, 2 banding 1, 4 banding 1. Nah, fungsinya ini bisa membatasi juga suara. Misalnya kita posisikan di 1:1. Ini 1:1 ya. Kita posisikan di 1:1. Itu suara yang dari sini, suara input dan output itu sama. Jadi 1:1. Suaranya sama, tidak dirubah. Nah, kalau kita posisikan ke sini atau ke sini. Sini ada 1,3, 2, 4 dan seterusnya ya. Jadi intinya begini ya, bosku. Makin kita angkat ke sini, makin besar perbandingannya, suaranya makin redup seperti itu. Semakin kurang suaranya ya, semakin dikompres. Oke, seperti itu ya, bosku. Nah, di sini ada attack dan release. Attack dan release ini fungsinya juga sama dengan release ini ya. Cuman di sini ada attack ini untuk suara masuk dan ini release untuk suara keluar. Jadi fungsinya untuk mengatur threshold ini juga. Ini kecepatannya ya. Kalau saya sih biasa gunakan di face saja ya. Atau ada bosku yang mau suaranya perlahan menghilang, bisa gunakan di arah jam 2. Jadi nggak terlalu stop, langsung stop ya. Jadi kalau ada suara yang over dia nggak langsung stop. Oke, seperti itu ya bosku. Kompresor ya fungsinya. Ini yang 4. Kemudian di sini ini untuk output gain. Output gain ini cuman volume ya. Jadi kalau sudah dikompres di sini, jadi volume bisa diangkat lagi. Jadi volume awal tidak dirubah ya. Hanya sebagian suara di-cut. Jadi bosku bisa rasakan sendiri jika sudah memiliki kompresor ini. Terkadang susah untuk menjelaskan jika tanpa praktek ya bosku. Nah, di sini ada limiter. Ini ada limiter. Ini potensi yang sangat berguna ya bosku. Di sini ada tulisannya ya, peak stop. Jadi dia langsung stop. Ini kita bisa atur gainnya. Jadi kita bisa setting di mixer sampai klip ya. Sampai klip, dan di sini kita setting juga jika di mixer sudah klip, usahakan juga di sini klip ya. Jadi tidak merusak speaker. Ini disetting saat mixer bunyi. Kalau disetting hanya
langsung di sini. Ini berbahaya juga ya, kadang speakernya mati-mati. Nah, di sini ada tombol bypass. Ini bypass untuk mengetahui hasil settingan kita. Jadi misalnya kalau kita setting ini bisa kita tekan. Jadi fungsinya ini untuk loss ya, suara yang input dan out itu loss, ini tekan bypass. Jadi kita bisa bandingkan suaranya, tekan bypass. Sini udah auto. Kalau tekan auto, attack sama release nya tuh otomatis, jadi nggak perlu disetting lagi, dia sudah otomatis. Jadi jika teman-teman ingin beli, bisa dipraktekkan sendiri biar lebih jelas. Gitu ya bosku. Mungkin ada sedikit yang bisa dipahami. Maaf jika banyak kesalahan penyampaian. Jadi ini saya hanya berbagi pengalamannya bosku. Pengalaman menyeting kompresor DBX ini. Seperti itu. Jadi video berikutnya saya akan tunjukkan penyambungan di mixer dan saya akan tes langsung ya prakteknya. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta sound system Indonesia.